Sang mentari pagi masih memancarkan sinar hangatnya, membelai lembut bumi yang baru saja terjaga dari lelapnya. Burung-burung di luaran sana juga masih asik berkicau, melantunkan simfoni alam yang merdu, seolah menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Begitupun dengan suara klakson dari beberapa kendaraan yang lewat di depan rumah Ari, terdengar bersahutan, menciptakan orkestra perkotaan yang tak pernah terlelap. Namun, keramaian yang tercipta di luar sana berbanding terbalik dengan keheningan yang tiba-tiba merambat di ruang tamu rumah Ari. Suasana yang tadinya riuh rendah dengan obrolan ringan antara Ari, Ira, dan Ita, seketika berubah hening. Ketiga orang itu kini duduk terpaku di sofa beludru coklat tua, mata mereka tertuju pada pintu, telinga mereka berusaha menangkap setiap desisan suara dari luar. Mereka bertiga tiba-tiba terjebak dalam suasana keheningan, menerka-nerka kira-kira siapa pemilik motor yang suaranya asing itu, yang baru saja berhenti di halaman rumah. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar jelas di teras rumah. Langkah yang terasa ringan namun mantap, seolah-olah sudah yakin akan tujuannya kemana. Jantung mereka bertiga berdebar sedikit lebih kencang. Akhirnya, pintu jati hijau itu diketuk, dan terdengar suara lembut yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mereka bertiga, yang masih asik duduk di sofa beludru coklat tua, serentak menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam. Ada sedikit rasa lega yang menyelimuti mereka, namun rasa penasaran masih menggelayut. Dan akhirnya, senyum manis merekah di bibir mereka setelah mengetahui bahwa yang datang itu ternyata adalah Nadia. Ira, yang memiliki insting lebih cepat, segera berdiri menyambut kedatangan Nadia. Tanpa ragu, ia memeluk Nadia dengan sebuah pelukan hangat, seolah sudah lama merindukan sahabatnya itu. Dengan nada khawatir yang jelas terdengar di balik pelukan mereka, Ira bertanya, Nadia, kamu baik-baik saja? Kamu tidak demam seperti Ari, kan? Pertanyaan itu terlontar karena hari ini, Ari jatuh sakit setelah kehujanan bersama Nadia semalam. Dengan nada santai yang khas, Nadia tersenyum, melepaskan pelukan Ira. Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Ra. Kekasih tunanetra tercinta kamu itu saja yang fisiknya lembek. Kena hujan sebentar saja langsung demam, ucap Nadia sambil melirik Ari dengan senyum geli. Semua yang ada di sana langsung tertawa mendengar ucapan Nadia yang lugas namun jenaka itu. Tawa Ari sedikit terbatuk karena masih demam, namun senyumnya tak lepas dari wajahnya. Nadia lalu menghampiri Ari yang masih duduk di sofa. Ia berjongkok sedikit, lalu memeriksa dahi Ari menggunakan punggung tangannya. Sentuhan dingin punggung tangannya terasa jelas di kulit Ari. Tiba-tiba, Nadia mengecup dahi Ari dengan lembut. Cepat sembuh ya, Ri. Makanya, kalau nggak kuat kedinginan, jangan hujan-hujanan, bisiknya dengan suara lembut. Ari, yang mendapatkan perlakuan tak terduga itu dari Nadia, hanya bisa menutup mata. Pipinya merona merah, perpaduan antara takut karena tatapan kekasih disabilitas daksa kesayangannya, dan juga rasa haru serta bahagia karena perhatian dari sahabatnya itu. Ia merasa sedikit canggung, namun kehangatan dari kecupan Nadia terasa begitu menenangkan. Sedangkan Ita, pipinya mengembung, berusaha menahan tawa geli yang ingin meledak. Ia diam-diam memperhatikan reaksi kakaknya dengan senyum lebar yang berusaha ia tutupi. Di sisi lain, Ira hanya tersenyum kikuk. Hatinya dipenuhi dengan suasana yang campur aduk. Ada rasa bahagia melihat kedekatan kekasihnya dengan sahabatnya, namun juga sedikit rasa cemburu yang halus karena perhatian Nadia yang begitu besar pada Ari. Nadia lalu bangkit dan duduk di samping Ita. Tak lama kemudian, Ira pun menyusul duduk, namun ia langsung memilih tempat di samping kekasih tunanetra tercintanya itu.
Ia memeluk pinggang Ari dengan erat, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ari. Gerakan itu seolah ingin menegaskan bahwa Ari hanyalah miliknya seorang, sebuah gestur posesif yang lembut. Di tengah kehangatan suasana itu, Ibu Ari yang baru saja keluar dari dapur membawa nampan berisi pisang goreng yang masih mengepul, langsung tersenyum begitu melihat Nadia. Raut wajahnya menunjukkan kelegaan dan kebahagiaan. Nadia lalu segera menyalami Ibu Ari dengan hormat, lalu menanyakan kabarnya. Beliau membelai lembut rambut merah kepang dua milik Nadia sambil menjawab pertanyaannya. Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah, kabar ibu baik. Semoga kamu juga baik-baik saja, tidak seperti Ari. Ucapnya lembut, sambil tersenyum. Obrolan hangat di antara mereka pun mengalir bagaikan air, menciptakan suasana yang nyaman dan akrab. Ketika azan zuhur mulai berkumandang merdu, mengisi keheningan dengan lantunan suci, Ibu Ari lalu mengajak semuanya untuk makan siang bersama. Di ruang makan yang hangat, Ari duduk diapit oleh Ira dan Nadia. Sebuah posisi yang cukup membuat Ita terkekeh dalam hati. Sedangkan di seberangnya, duduk Ita bersebelahan dengan Ibu Ari. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, Ira menyuapi kekasihnya itu. Ia menyodorkan potongan tempe goreng ke mulut Ari dengan lembut. Namun, entah karena gugup atau terlalu semangat, Ari malah tersedak. Ini adalah kali pertamanya makan sambil disuapi oleh kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Sebuah pengalaman yang membuatnya sedikit kikuk dan terburu-buru. Nadia, yang melihat Ari tersedak, dengan sigap langsung mengambilkan gelas air yang terisi penuh. Ia meminumkan air tersebut kepada Ari dengan penuh kehati-hatian, memastikan Ari dapat menelan dengan lancar. Ibu Ari, yang melihat momen intim namun penuh perhatian itu, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa haru. Ia merasa sangat bahagia karena anak gantengnya itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan perhatian, terutama dua wanita di depannya yang sangat mencintai Ari. Sementara itu, Ita, dengan jiwa isengnya, diam-diam mengambil ponsel kakaknya yang tergeletak di atas meja. Ia kemudian mulai merekam momen romantis itu. Tanpa ragu, ia mengunggah video singkat itu ke grup organisasi disabilitas mereka. Di bawah video itu, ia menulis keterangan yang cukup menggelitik, lagi makan siang bersama di rumah calon mertua. Tak lama kemudian, ponsel Ira mulai ramai dengan notifikasi. Bermunculan komentar dari teman-teman mereka yang menanggapi video tersebut. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang menggoda, dan ada pula yang menanyakan siapa saja yang ada di sana. Namun, komentar yang paling menggelitik selalu datang dari Bapak Mahmud, salah satu anggota organisasi yang memang terkenal punya selera humor tinggi. Dengan nada menggoda yang khas, ia berkomentar, "Wah, Ari beruntung sekali bisa punya calon-calon istri yang akur. Insya Allah, akan menjadi keluarga yang harmonis, amin." Ita yang membaca komentar Bapak Mahmud tersebut hanya bisa menutup mulutnya, menahan tawa yang sudah diubun-ubun. Ia bahkan harus sedikit membungkuk agar tawanya tidak terlalu terdengar. Sedangkan Nadia, yang membaca komentar itu di ponselnya, langsung tertawa lepas. Tawa renyahnya mengisi ruangan, membuat suasana semakin riuh. Ira, yang ikut membaca komentar Bapak Mahmud itu di ponsel Nadia, langsung memonyongkan bibirnya dengan sedikit kesal, lalu menatap adiknya tajam. "Ita," ucapnya dengan nada pura-pura marah. Ita hanya menyengir sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, tanda ia tahu dirinya sedang digoda. "Hehehe, maaf Kak, cuma bercanda," ucapnya terkekeh. Suasana makan siang hari itu pun ditutup dengan gelak tawa dan kehangatan yang tak ternilai. Hari itu,
Ruang makan keluarga Ari bukan hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga menjadi saksi bisu dari sebuah momen yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kehangatan, dan sedikit keromantisan yang mewarnai, menciptakan kenangan indah yang akan selalu mereka ingat.